Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Syamsiwardani dari UPJJ Majene. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih term sendiri dapat dikenal sebagai kata yang menjelaskan suatu konsep atau pengertian yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat preposisi. Yang mana tiga jenis diantaranya, yang pertama term sederhana atau term simple atau term tunggal, yang mana terdiri dari satu kata, misalnya manusia dan kerbau. Yang kedua ada term kompleks atau term komposit atau term jamak yang terdiri dari lebih dari dua kata atau beberapa kata. Misalnya aktris cilik, penyanyi cantik, anggota legislatif, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada term singkategorimatik, yang mana kata yang tidak dapat mengungkapkan suatu konsep atau pengertian apabila tidak dibantu dengan kata lain, misalnya adalah, jika, maka, dan lain sebagainya. Term ini ada dua, yaitu term abstrak dan term konkret, yang mana term konkret yang menyatakan benda konkret dan nama diri, misalnya Aristoteles dan meja. Dan yang kedua, term abstrak ini yang mengungkapkan kualitas, sifat, atau hubungan dari suatu objek, misalnya kebaikan dan keadilan. Nah, ada tiga bentuk sesat pikir. Sebelumnya kita harus tahu sesat pikir itu biasa dikenal sebagai penyimpulan yang salah karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya menjadi salah. Nah, ada tiga bentuk. Yang pertama, sesat pikir formal atau dikenal sebagai sesat pikir berdasarkan bentuk. Misalnya itu yang ikut pelatihan adalah pejabat atau pegawai daerah. Ternyata pegawai daerah ikut pelatihan. Disimpulkan bahwa yang ikut pelatihan bukan pejabat. Nah, yang kedua ada sesat pikir verbal atau sesat pikir berdasarkan kata-kata, yang biasa terjadi karena penggunaan kata yang bermakna ganda. Misalnya buku punya halaman, rumah punya halaman, rumah adalah buku. Nah, yang terakhir adalah sesat pikir material, yang mana sesat pikir berdasarkan kekeliruan isi kenyataan karena sengaja atau tidak sengaja karena tergesa. Misalnya, ketika kita melihat pohon pisang yang berjejer, ternyata buahnya besar-besar. Kemudian kita melihat lagi ini ada keranjang buah pisang, isinya juga besar. Terus kita menyimpulkan bahwa buah yang di keranjang semuanya isinya besar-besar. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara untuk menghindari sesat pikir? Nah, caranya yang pertama, kita bisa melakukan dengan memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan, kemudian mengevaluasi informasi yang kita dapatkan, kemudian melatih untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif, dan terakhir paham mengenai prinsip-prinsip penalaran sehingga dapat menggunakannya dengan baik, sehingga sesat pikir dapat kita hindari. Terima kasih.